Nah, saya izin, mungkin sementara ini saya tidak menyalakan dulu ini videonya ya, ini sementara saya nyalakan sebentar, tapi selanjutnya mungkin saya tidak menyalakan supaya internetnya tidak terganggu. Ya. Baik, nah ukuran pemusatan adalah yang akan kita bahas sekarang. Ini bahasa Inggrisnya adalah central tendency ya. Kecenderungan pemusatan bisa kita biasanya disebut ukuran pemusatan. Berpusat di mana datanya? Itu maksudnya. Ya. Nah, sebetulnya definisinya apa tuh ukuran pemusatan? Ya, kalau dari istilahnya tadi kan berpusat di mana gitu ya. Ya, betul sekali. Ini kita lagi bicara soal itu. Ya, ini tuh ukuran statistika dan merupakan skor yang mendefinisikan pusat dari distribusi. Nah, di bab 2 itu kita membahas tentang distribusi. Ya, distribusi frekuensi yang kemudian bisa diubah menjadi grafik batang, ya, histogram dan lain-lain. Tujuan ukuran pemusatan itu apa sih? Kita mau tahu, ya, skor yang bisa mewakili seluruh data itu, seluruh kelompok data, ya, seluruh data yang kita punya itu apa sih? Dia berpusat di mana sih data itu? Nah, itulah ukuran pemusatan. Ya, contoh seperti ini. Kalau yang pertama ini data berpusat di angka berapa? Kelihatan kan? Betul ya. 5, Bu. Betul. Ini jelas ya, pusatnya di angka 5. Ya, titik pusat. Sekarang kita lihat yang ini. Kalau ini bagaimana pusatnya? Nah, ini agak sedikit repot. Ini yang disebut sebagai distribusi menceng sebetulnya ya. Ini menceng ini. Karena dia ujungnya ada ekornya di sebelah kiri. Ya. Dan kemudian dia paling banyak di angka 8. Nah, kita mau bilang pusat tuh gimana? Apakah pusat itu adalah angka yang paling banyak atau titik tengah dari antara 1 dan 9 ini di tengah sini? Nah, ini menjadi problem ya ketika distribusinya itu menceng. Atau kalau distribusinya punya 2 titik puncak seperti ini. Mau disebut yang mana yang menjadi tengah itu ya? Tengahnya di mana? Apakah tengahnya itu di sini atau di sini dan di sini? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Kalau yang seperti ini lebih mudah, tapi kalau distribusinya tidak normal seperti ini, nah itu kita perlu bicara ukuran pemusatan itu ya. Titik tengahnya ada di mana, pusatnya di mana. Nah, itu tadi ya, gambar yang tadi itu menunjukkan bahwa tidak ada satu konsep kecenderungan pemusatan yang selalu paling baik. Ya, bisa tadi kan ada bermacam-macam ya, tidak ada yang satu yang paling baik. Dan bentuk distribusinya itu berbeda. Kalau bentuk distribusinya itu berbeda, maka kita perlu konsep pusat yang berbeda juga. Nah, kita perlu memilih satu konsep pusat yang paling mewakili skor-skor itu di dalam kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu itu maksudnya adalah ini, jenis distribusinya. Ya. Jadi ukuran pemusatan yang mana yang paling bagus yaitu tergantung dari bentuk distribusi ini. Nah, kita bahas yang pertama ukuran pemusatan. Yang pertama itu rata-rata. Ya. Rata-rata mungkin bukan istilah yang baru ya, tapi kita lihat rata-rata itu apa sih? Nah, rata-rata itu merupakan jumlah semua skor
dibagi banyaknya skor dalam data. Jadi kalau saya gambarkan dalam notasi statistik, kalau untuk populasi, lambang rata-rata itu adalah mu, ya, mu, MYU, dibacanya mu. Itu adalah jumlah dari semua skor dibagi banyaknya skor. Nah, banyaknya skor dalam populasi itu lambangnya adalah N besar. Tapi kalau kita bicara sampel, maka rata-rata itu lambangnya M atau mean. Ya. M besar, yaitu lambang rata-rata untuk sampel. Itu adalah sigma X dibagi N kecil. N kecil ini adalah banyaknya skor untuk sampel. Ya, ini notasi statistik ya. Ada 3 definisi rata-rata. Yang pertama, jumlah skor dibagi banyaknya skor dalam data. Bisa juga banyaknya yang diterima oleh setiap individu ketika jumlah total dibagi rata di antara setiap individu dalam distribusi. Jadi misalnya kita punya satu kue. Ya. Satu kue mau dibagi ke seluruh anggota rumah. Mungkin di rumah mungkin ada 5 lah, katakanlah ada 5 orang di dalam rumah. Satu kue itu mau dibagi rata di antara 5 orang itu, nah banyaknya yang diterima atau besarnya kue yang diterima ketika kue itu dibagi rata itu adalah rata-rata. Ya. Atau bisa juga definisi yang ketiga itu titik keseimbangan untuk distribusi tersebut. Nah untuk yang ini mungkin saya akan gambarkan seperti ini. Titik keseimbangan tuh maksudnya gimana? Jadi kalau ada data di sini, ada data di sini, dan ada di sini, ini seperti timbangan, ya. Dan bagaimana supaya timbangan ini stabil? Nah, titik pusat untuk bisa membuat dia stabil itu yang disebut sebagai rata-rata, ya. Karena dia terdistribusi secara merata beratnya. Jadi anggaplah ya berarti ini adalah rata-rata dari data ini, ya, dari data kotak-kotak yang biru ini, ya. Itu 3 definisi dari rata-rata. Okay. Sekarang apa artinya weighted mean? Ini adalah istilah ya untuk menggambarkan bagaimana kita menghitung rata-rata untuk 2 kelompok data. Ya, kalau kita punya 2 kue misalnya. Nah, bagaimana kita membagi rata 2 kue ini pada seluruh anggota rumah? Nah, caranya adalah jumlahkan dulu kue yang pertama dan kue yang kedua. Semua kue itu dijumlah. Lalu dijumlah berapa banyak ya orang yang mau dibagi. Jadi ada 2 kue mungkin untuk 2 rumah ya. Bagaimana cara membagi keduanya supaya sama rata? Yang satu rumah isinya 5, yang satu 4 misalnya. 4 orang. Nah, jumlah kuenya ditambah dulu ya. Kemudian dibagi jumlah orang 5 tambah 4 itu. Nah, ini adalah rata-rata dari 2 kelompok kue untuk 2 rumah gitu. Ya, itu yang disebut sebagai weighted mean. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita punya tabel distribusi frekuensi? Nah, distribusi frekuensi itu materi minggu lalu ya. Bagaimana kalau kita punya? Jadi ada kategorinya ini skor kuis, frekuensinya ini, dan ini adalah frekuensi dikali skor kuis ya, X. Jadi ini adalah 1 kali 10, ini 2 kali 9, jadi 18 gitu ya. F dikali X. Nah, caranya adalah kita hitung dulu sigma X dibagi N. Sigma X-nya dapatnya dari mana? Dari ini. Ya, sigma frekuensi dikali X. Nah, N dapat dari mana? N dapat dari ini, dijumlahkan semua frekuensinya. Jadi sampelnya ada 8. Ya. Itu kalau distribusi frekuensinya ini skor tunggal. Baik, kita bahas dulu learning check.
Kalau ada yang punya, ada yang pakai laptop, coba klik di bagian annotate ya, ada tulisannya annotate, itu ada gambar pensil, ketemu nggak? Diklik, terus di situ ada stem, ya, ada stem. Di situ ada macam-macam stemnya, ada bisa juga draw, ya. Nah, coba diklik ya, nanti dipilih di jawaban. Misalnya ya, ini saya klik nanti ketemu keluarnya, nah kayak gini. Ya. Kalau yang pakai HP mungkin di situ ada gambar pensil, nah itu bisa bikin gambar, misalnya gambar gini, boleh. Atau gini juga boleh. Bisa nggak? Ada yang bisa lihat? Ya, kayak gitu. Ya, oke. Ya, sip. Wow, gede banget ini. Siapa nih yang besar sekali? Oke, kita clear dulu semuanya ya. Nah, pertanyaannya. Ada sebuah sampel ya dengan N sama dengan 12, jadi jumlah sampelnya itu 12 ya. Punya rata-rata M sama dengan 8. Nah, berapa nilai sigma X ya untuk sampel ini? Coba dipilih jawabannya mana yang benar. Ya, boleh kayak gitu ya. Oke. Ini jadi yang mana? Yang ini apa yang ini? Panahnya gede amat. Boleh pakai stem, kalau ada yang punya stem, di situ ada stem-stem hati, apa stem itu boleh dicobain. Ya. Oke, sip. Pasti ada yang mau jawab nggak? Mau nyoba-nyoba? Ya. Oke, good. Oh, semuanya pada pilih itu 96 ya? Nggak ada pilih yang lain? Oke. Kita lihat ya jawabannya adalah iya, benar sekali. Ya, loh, ini kok ada yang menggaris jauh sekali. Oke, sip. Baik, kita hapus dulu ya. Baik, bagus. Sudah cukup paham berarti ya. Sekarang kita bahas yang berikutnya. Ciri-ciri atau karakteristik dari rata-rata. Karakteristik rata-rata itu apa? Yang pertama, dia mengubah nilai dari suatu skor, ya. Kalau kita mengubah nilai dari suatu skor, maka rata-ratanya juga akan berubah. Itu ciri dari rata-rata. Jadi kalau ada satu skor yang berubah, rata-ratanya itu juga akan berubah. Kemudian yang kedua, kalau kita menambah ya satu skor baru atau menghilangkan satu skor, itu akan mengubah rata-rata kecuali skor yang ditambahkan atau dihilangkan itu persis sama dengan rata-rata. Jadi kalau misalnya rata-ratanya 5, kalau kita tambahkan satu angka 5, maka rata-ratanya tidak akan berubah. Atau kita kurangi satu angka, yaitu 5 juga, maka rata-ratanya nggak akan berubah. Tapi kalau kita tambah misalnya 8, rata-ratanya 5, maka itu rata-ratanya akan berubah. Kemudian yang ketiga karakteristiknya, kalau kita menambah atau mengurangi persis sama ya, setiap angka di dalam distribusi itu kita tambah atau kita kurangi dengan angka yang sama persis atau konstanta, maka rata-ratanya tuh akan berubah persis dengan tambah atau kurang konstanta tersebut. Misalnya gimana? Misalnya, kalau semua angka kita tambahin 2 gitu ya, nanti rata-ratanya juga akan berubah jadi plus 2. Misalnya, rata-rata semula 5. Semua angka ditambah 2, maka rata-ratanya akan berubah menjadi 5 tambah 2. Gitu. Kalau dikurangi juga gitu. Kalau semua angka kurangi 1 misalnya, maka rata-ratanya yang awalnya misalnya 7, jadi berkurang. Jadi 7 kurang 1. Itu karakteristik rata-rata. Kemudian yang keempat,
Kalau kita kalikan atau kita bagi setiap skor yang ada di dalam distribusi itu dengan suatu konstanta, ya, maka rata-rata yang baru itu adalah sama dengan rata-rata lama dikali konstanta itu. Jadi kalau kita kali semua data ya, semua skor dengan kali 2, maka rata-rata yang baru itu juga akan menjadi rata-rata lama dikali 2. Begitu. Itu karakteristik dari rata-rata. Nah, jadi seperti ini ya tadi timbangan. Rata-rata itu sangat sensitif ya, sangat peka terhadap perubahan dari skor. Ya. Jadi kalau skor ini naik atau turun atau hilang, maka keseimbangannya juga akan berubah. Itu maksudnya. Ya. Kalau ini hilang satu, maka titik keseimbangannya pun akan bergeser. Gitu. Jadi itulah yang disebut rata-rata ya, karakteristiknya dia sangat sensitif terhadap perubahan dari skor-skor ini. Keseimbangannya berubah. Baik. Nah, silakan siapkan annotate lagi ya. Kita coba learning check. Udah siap annotate. Ada sampel ya sebanyak 7 skor memiliki rata-rata sebesar 5 ya. Dan semua skor itu dikalikan 2. Double itu maksudnya itu ya, dikalikan 2. Berapa rata-rata yang baru? Yuk silakan yang lain, boleh jawab. Tuh, kok hilang tadi? Yuk, mari coba STEM. Kalau ada yang bisa coba STEM tuh pakai komputer sih. Kalau pakai HP kayaknya nggak bisa STEM. Kalau STEM nanti bisa jadi ada bintang gitu ya, ada hati, ada panah. Bisa coba gambar draw ya, draw ada panah, ada lingkaran, ada macam-macam. Oke, ya bagus. Wah, full color. Bagus nih. Loh ini kok ada yang nyoretnya kemana-mana. Apa yang dijawab? Jawab semua nih. Oke, good. Dah, ada lagi yang mau coba? Oke, sip, bagus. Yes. Sip. Nah, sekarang kita coba lihat jawabannya ya. Jawabannya apa? Ya, kalau dikali 2, skornya berarti rata-ratanya jadi dikali 2. Rata-ratanya adalah 5. 5 kali 2 berapa? 10 ya. Hore. Nah, ini mungkin lupa ini kalau yang pilih 25 ini mungkin mikirnya dipangkatkan 2 kali ya. Oke deh. Thanks ya. Kita hapus dulu annotate ini. Thank you. Kita lanjut. Nah, ukuran pemusatan yang kedua adalah median. Ya. Median itu merupakan titik tengah dari skor dalam satu distribusi ketika distribusinya disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi harus disusun dulu ya. Ini ingat, ini ordinal ini. Karena dia disusun dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di order ya, ada order, urutan. Jadi ini ordinal. Ciri ordinal tuh begitu ya, ada urutan. Nah, median itu membagi skor dalam 2 kelompok yang sama besar. Jadi dia merupakan titik tengah. Dan skor itu jadinya sama-sama, ukurannya sama, jumlahnya sama. Kita lihat. Contohnya kayak begini. Kalau sampelnya ganjil, ini saya kasih gambarnya. Oh, itu ganjil. Ya, caranya gimana? Susun dari skor kecil ke besar. Loh, jangan dicoret dulu. Ini bukan ini, belum main-main. Ini belum pertanyaan, belum. Coba hapus. Ayo, bisa nggak ngapusnya?
Nah, kemudian tentukan angka tengah untuk menemukan mediannya. Ya. Nah, ini kan skor sudah disusun dari kecil ke besar. Ya. Nah, kita lihat kalau untuk data yang ganjil begini, gampang. Angka yang di tengah kan ini ya, 8 kan? 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Nah, jadi bukan besar angkanya yang dilihat, tapi banyaknya angka. Di sini sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Jadi mediannya adalah 8. Itu adalah titik titik tengahnya. Ya. Nah, kalau ini diganti jadi 1, itu juga nggak masalah. Ya. Ini angka 3 ini saya ganti jadi angka 1, nggak masalah. Tetap saja titik tengahnya adalah 8. Ya. Oke, kita lihat. Kalau yang datanya genap, kalau tadi untuk ganjil, sekarang genap, satu dan satunya sama, ya, tapi yang keduanya ini berubah. Cari rata-rata dari dua angka yang di tengah, karena kalau genap ya pasti angka yang di tengah itu ada 2, ya kan? Di sini 2 angka, lalu di sini angka yang tengah, dan di sini 2 angka juga. Nah, angka yang di tengah ini dijumlahkan lalu dibagi 2 karena ada 2 ya. Nah, itu rata-ratanya 4,5 itu adalah mediannya kalau datanya genap. Ya. Oke. Kalau untuk variabel yang kontinu gimana? Nah, kalau variabel yang kontinu itu karena dia bisa dibagi tanpa batas, ya, mediannya itu tepat terletak di interval ya, yang ditentukan oleh batas nilai sebenarnya. Ini yang kemarin mungkin kalau nonton video yang kemarin itu ada pembahasan tentang interval ya, real limits. Penting juga untuk menentukan pecahan dari interval yang dibutuhkan untuk membagi distribusi menjadi 2 secara tepat. Nah, pecahannya apa? Angka yang diperlukan untuk mencapai 50%, ya, ini ya, yang terletak di tengah, ya, 50%, dan dibagi angka di dalam interval itu. Gimana sih? Saya jelasin berikutnya. Kayak begini. Kalau datanya continuous, ya, variabelnya continuous, kita cari titik tengahnya itu kan adanya di sini, ya, di 4 ya. Tapi sebenarnya nggak persis di 4 gini. Kenapa? Karena kalau yang interval atau continuous itu dia sebetulnya ada di daerah sini ya, maksudnya dia itu bergeraknya tidak persis, tidak diskrit kan. Kalau diskrit kan kita tahu ya udah pasti di sini gitu aja. Tapi kalau interval dia bergerak begitu. Nah, karena dia itu harus kita cari titik persisnya yang 50% itu ada di mana ya, dan mediannya itu 3,75, itu maka kita ambil titik tengahnya kan persisnya 3,75 ya. Itu adalah seperempat dari 4 ini nih yang di sini. Nah, ini. Taunya dari mana sih 3,75? Ya ini aja dijajarin kayak yang tadi. Ya, nanti titik tengahnya adalah 3,75. Jadi datanya ini kan 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, lalu 6. Itu kan datanya. Ya. Titik tengahnya itu adalah 3,75. Nah, berarti mediannya itu di sini. Nah, gitu. Ya, seperempat dari yang ini. Ini persis setengah. Setengahnya, 50%. Ya. Bedanya apa? Median, min ya. Ini saya ambil pakai bahasa Inggris supaya MMM gitu ya. Kalau pakai bahasa Indonesia kan jadi median, rata-rata, dan tengah kan nggak enak. Ini MMM jadi median, mean, and middle gitu ya. Kalau mean atau rata-rata itu merupakan titik keseimbangan dari distribusi ya. Tadi ya, keseimbangan itu adalah rata-rata. Didefinisikan dengan jarak ya, jarak dari kanan ke kiri itu yang seimbang gitu ya. Dan
sering bukan titik tengahnya. Tapi kalau median itu titik tengahnya. Didefinisikan dengan angka skor. Ya, bukan dengan jarak. Kalau mid dengan jarak, kalau ini angka skor. Ya, dan bukan titik keseimbangan. Keduanya mengukur ukuran pemusatan menggunakan konsep middle atau tengah atau pemusatan yang berbeda. Ya, yang satu seimbang, yang satu titik tengahnya. Jadi pusatnya itu berbeda. Ya, konsep middle-nya itu lain. Contoh begini. Ya. Ini median. Datanya adalah 2, 2, 2, 3, 3, 12. Itu datanya. 2, 2, 2, 3, 3, 12. Mediannya, ya, titik tengahnya, kalau datanya seperti ini, hanya di sini, titik tengahnya itu 2,5. Ya, rata-ratanya di sini. 4. Ya, ini rata-ratanya. Jadi mediannya itu adalah titik tengah. Ini kan kalau dijajarin 2, 2, 2, 3, 3, 12, maka titik tengahnya kan di sini. Jadi 3 di kiri, 3 di kanan, gitu kan? 3 data di kiri, 3 di kanan. Jadi 2,5. Tapi kalau ini dihitung rata-ratanya, keseimbangannya ada di sini. Titik di sini. Itu perbedaannya. Oke, baik. Kita siapin lagi annotate-nya ya. Coba kita bahas learning check ini. Sudah siap annotate-nya? Pensil digital. Oke, kita baca ya soalnya ya. Coba tentukan apakah dua pernyataan ini benar atau salah. Pernyataan yang pertama, memungkinkan untuk kita bisa punya ya lebih dari 50% skor dalam suatu distribusi ya dengan skor itu di atas rata-rata ya. Apakah mungkin bahwa dalam satu distribusi ya kita bisa punya skor yang lebih besar dari 50% di atas rata-rata? Yang kedua, apakah mungkin jika kita punya 50% skor ya di atas median dalam satu distribusi? Ya, kalau ini 50% skor di atas rata-rata bisa nggak dalam satu distribusi? Kalau yang ini 50% skor di atas median, bisa nggak dalam satu distribusi? Nah, coba yang mana nih? Yang betul yang mana? Dari dua ini yang betul yang mana? Coba dikasih tanda. Di sini pokoknya satu benar, satu salah. Yang satu true, yang satu false. Ya. Oke. Yang true yang mana? Oke, yang false. Yang false nggak usah dikasih tanda. Kecuali tanda silang boleh. Bagus. Iya. Oke. Sip. Coba kita lihat kunci jawabannya ya. Nah, ini kunci jawabannya. Yang pertama itu benar. Yang kedua itu salah.
Kenapa demikian? Mari kita hapus dulu biar kelihatan ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Kalau rata-rata sangat mungkin ya kita bisa dapat 50% skor itu di atas rata-rata. Misalnya kalau di distribusi yang menceng negatif, ya itu rata-ratanya lebih 50% tuh ada di atas, datanya itu ada 50% yang di atas rata-rata. Tapi kalau median kan tadi persis di tengah, jadi nggak mungkin datanya itu ada lebih dari 50% di atas median. Karena dia itu benar-benar titik tengah. Ya. Oke, gitu ya penjelasannya. Baik, kita lanjut. Good. Sekarang adalah pembahasan tentang modus. Modus itu apa sih? Ini bagian dari ukuran pemusatan. Modus itu merupakan skor atau kategori yang memiliki frekuensi yang paling besar di antara, loh, ngapain J? Kamu garis-garis? Ayo J, bisa nggak ngapusnya nih? Belum, ini belum tanya jawab, belum. Sabar, sabar. Jadi asik ya coret-coret ya. Tunggu ya, nanti belum nanti di learning check lagi ya. Modus itu merupakan skor atau kategori yang memiliki frekuensi terbesar di antara skor yang ada dalam distribusi frekuensi. Jadi mana skor yang paling banyak istilahnya gitu. Ya. Ini bisa dipakai untuk skala apa aja. Skala pengukuran mau nominal, mau ordinal, mau interval atau rasio bisa. Ya. Dan ini berkaitan dengan skor sesungguhnya dalam data. Ya. Nah, mungkin sekali ada lebih dari satu modus. Kalau titik puncaknya itu lebih dari satu. Oke, kita lihat seperti ini. Ini adalah distribusi bimodal. Bimodal itu adalah yang punya dua titik puncak. Nah, ini ada puncaknya, ada dua. Gini kan ya, gitu. Ya, kayak dua gunung gitu. Nah, untuk yang ini, kelihatan ya, angka yang paling banyak keluar tetap adalah modusnya itu adalah 2. Ya. Tapi kalau ini nanti sama tingginya, maka kita punya 2 modus. Gitu. Ya. Kalau yang ini kan sekarang ini dia paling tinggi, berarti ini modusnya. Oke. Nah, jadi bagaimana kita memilih mau pakai yang mana? Tadi kan di awal saya jelaskan bahwa ukuran pemusatan tuh harus dipilih ya sesuai dengan jenis distribusinya ya atau jenis datanya. Kalau kita mau pakai rata-rata, ini saya ambil min median modus supaya MMM gini ya. Rata-rata itu kita bisa pakai karena kita bisa menghitung sigma X. Jadi kalau sigma X-nya bisa dihitung, maka kita bisa pakai rata-rata. Dan nilai dari setiap skornya kita tahu. Tapi nggak boleh dipakai ya kalau, atau hati-hatilah kalau mau pakai. Kalau skornya ada skor ekstrim, misalnya distribusinya menceng. Terus ada nilai yang kita nggak tahu. Bisa loh kita nggak tahu nilai dari data kita. Kemudian ada distribusi yang terbuka di ujungnya, jadi ujung-ujungnya itu tertutup, nggak tertutup tapi terbuka. Dan kalau skalanya ordinal atau nominal ini sebaiknya tidak pakai rata-rata ya, karena nggak bisa dihitung rata-ratanya. Kita baiknya pakai median kalau ada skor ekstrim. Jadi ya kalau ada skor ekstrim jangan pakai rata-rata, tapi lebih baik cocoknya pakai median. Dan kalau distribusinya menceng. Dan ada nilai yang nggak diketahui. Jadi median kayak mengcover kekurangan dari min gitu ya. Kemudian distribusinya juga terbuka di ujung dan skalanya ordinal. Tapi nggak boleh kalau skalanya nominal. Karena skala nominal tuh nggak ada titik tengahnya.
Kayak laki perempuan, itu kan skala nominal. Titik tengahnya apa coba? Nggak ada, ya. Nggak bisa setengah laki, setengah perempuan. Nggak ada titik tengahnya. Kalau modus, itu cocok banget untuk skala nominal. Dan variabelnya diskrit. Jadi lebih banyak pria atau wanita di kelas ini. Nah, itu cocok itu pakai modus. Ya, dan dia menggambarkan bentuknya. Modus itu agak berbahaya kalau kita pakai untuk menginterpretasi data interval atau rasio. Kecuali kalau untuk sekedar tambahan informasi ya di samping rata-rata atau median. Gitu ya. Kalau untuk tambahan informasi sih nggak apa-apa untuk modusnya. Tapi sebaiknya itu hanya tambahan informasi. Oke, itu kapan kita pilih ukuran pemusatan. Nah ini adalah contoh dari kalau ada data ekstrim banget. Ya. Orang-orang pada berkumpul di sini, di 10, 11, 12, 13, tiba-tiba ada satu orang ekstrim 100. Ini apa nih? Ini misalnya ya, soal ujian susah sekali gitu ya. Susah sekali, semua orang nilainya cuma 10, 11, 12, 13. Tiba-tiba ada satu orang nih yang nilainya ekstrim. Benar semua, 100. Nah ini mengacaukan distribusi. Distribusinya jadi menceng. Ya, menceng positif ini. Karena ekornya ada di nilai positif. Ya. Ini ada gap besar dalam data. Nah ini yang disebut distribusi menceng. Kalau yang ini, rata-rata atau median dalam satu grafik. Ya, ini grafiknya seperti ini. Jadi yang dapat dosis obatnya 0 itu ada 20, yang satu ada ini lebih dari 20 ya. Ini menggambarkan rata-rata ya, atau median di dalam satu grafik. Ini kan mean food consumption ya, rata-ratanya nih, rata-ratanya. Kemudian kita bikin dalam satu grafik. Jadi yang nggak pakai obat rata-ratanya berapa, yang pakai obat 1 kali sehari rata-ratanya berapa orang, yang pakai obat 2 kali sehari gitu ya. Oke. Kalau pakai grafik batang gimana ya, ini jadinya bagian gini. Ini model kalau pakai grafik batang ya. Ini menggambarkan rata-rata atau median boleh. Bagian yang ini apa nih sih? Ini wilayah-wilayahnya ya. Wilayah barat, selatan gitu ya. Ini sewa atau ini bukan sewa rumah, tapi kalau mau beli rumah baru harganya berapa dolar gitu ya, rata-ratanya atau mediannya gitu. Oke, itu cara menggambarkannya. Nah, jadi bagaimana ukuran pemusatan dan bentuk distribusinya gimana? Kalau distribusinya simetri, kanan kiri sama, maka rata-rata dan mediannya pasti tempatnya sama. Ya. Tapi modus itu benar-benar satu modus itu memiliki nilai yang sama dengan rata-rata dan median kalau distribusinya simetri. Ya. Kalau benar-benar simetri dan hanya ada satu modus. Tapi kalau lebih dari 2 modus ya enggak. Enggak sama tempatnya sama rata-rata dan median. Nah, distribusi itu bisa memiliki satu modus atau enggak ada modusnya sama sekali, itu juga bisa. Distribusi itu kayak gitu. Misalnya kayak gini. Ini distribusi yang simetri, ini juga simetri. Ya, ini dan ini sama simetri. Tapi yang ini titik puncaknya 1, ini titik puncaknya 2. Nah, kalau yang titik puncaknya 1, maka mean, median, modus itu di satu titik. Ya, rata-rata, median, modus itu ada di titik yang sama. Tapi kalau modusnya ada 2, maka yang di sini adalah mean sama median, rata-rata dan mediannya sama, tapi modusnya beda. Ya, ada titik. Nah, ini distribusi yang nggak ada modusnya. Titik
rata-rata dan mediannya sama. Ya, jadi ini ada beberapa macam distribusi. Kalau distribusinya simetri dan modusnya satu, pasti titiknya untuk rata-rata, median, dan modus tuh sama titiknya. Ya, ini yang paling sering kita pakai untuk sampai di akhir semester nanti. Oke. Nah, kalau distribusinya menceng gimana? Jangan lupa tadi rata-rata itu kan keseimbangan ya. Jadi dia itu dipengaruhi oleh skor ekstrim. Nah, biasanya rata-ratanya itu karena ada skor ekstrim, jadi rata-ratanya itu ketarik ke ekor terpanjang di distribusi. Jadi kalau distribusinya positif, maka rata-ratanya ini akan mendekati ke arah yang positif. Tapi kalau distribusinya negatif, nah itu ekor terpanjangnya jadi negatif, maka rata-ratanya juga ketarik ke arah negatif. Ya. Kalau median, karena dia tujuannya membagi skor jadi 2, jadi dia nggak akan ada pengaruhnya mau ke arah ekor terpanjang atau terpendek, tapi dia akan tertarik sedikit ke ekor yang terpanjang karena dia mau bagi 2. Ya, tapi nggak sampai sejauh rata-rata. Sementara modus itu biasanya ada di dekat ekor yang paling pendek karena distribusinya berkumpul di dekat itu. Jadi kalau rata-rata dikurangi median lebih besar dari 0, itu berarti kemungkinan besar distribusinya menceng positif. Karena rata-ratanya ada di sebelah kanannya median. Tapi kalau rata-rata dikurangi median lebih kecil dari 0 atau negatif, maka distribusinya itu menceng negatif. Karena apa? Karena rata-ratanya lebih kecil dari median. Rata-ratanya mendekati ekor yang negatif kan. Itu. Contohnya seperti ini. Ini maksudnya. Jadi kalau yang ini kan namanya menceng positif ya, karena ujungnya ini kan ada di nilai-nilai positif. Si rata-ratanya itu ketarik ya, dia nggak persis di tengah, nggak kayak yang distribusi simetri tadi. Rata-ratanya ketarik ke arah si ekor yang lebih panjang, ya, ketarik ke sana. Lalu mediannya dia tetap di tengah, ya, tetap di tengah dari sini sampai sini, tetap di tengah. Dia tidak ada persis ini, agak ke kanan sedikit karena dia tetap ada di tengah. Tapi dia di sebelah kirinya rata-rata. Dan modusnya ya di dekat ekor yang terpendek, tetap dicari yang paling banyak datanya di mana. Gitu. Jadi kalau rata-rata dikurangi median ini nilainya positif, ini distribusinya menceng positif. Gitu. Kalau menceng negatif, si rata-ratanya ketarik ke arah ke kiri. Ya. Ke arah ke kiri. Kemudian mediannya juga agak di sebelah kiri, tapi lebih kanan dari rata-rata. Dan modus itu dekat ekor yang pendek, ya, dia di titik yang terbanyak. Jadi kalau rata-rata dikurangi median itu nilainya negatif, maka dia distribusinya pasti menceng negatif. Ya. Oke, nah, oke, sekarang siap-siap yang mau coret-coret lagi. Silakan diaktifkan annotate-nya lagi. Sudah, siap? Sekarang kita baca soalnya ya. Sebuah distribusi dari skor menunjukkan rata-ratanya sebesar 31 dan mediannya 43. Nah, distribusi ini kemungkinan besar apa? Positively skewed, negatively skewed, bimodal, atau open-ended. Yang mana? Silakan dikasih tanda. Itu tandanya jangan malu-malu, di kiri amat.
Kalau terlalu ke kiri mah nggak kelihatan kamu jawab yang mana tuh. Itu nggak ada pilihan jawabannya. Kakak-kakak nggak ikut mencoba menjawab? Boleh loh. Kakak-kakak asik loh ini. Bisa coret-coret. Ayo Kak, ikut Kak. Kak Vini jawab yang mana Kak? Kalau Kak Vini jawabannya ya Kak ya. Oke, loh kok ada yang nyoretnya jauh? Wah Kak Vini udah ikutan nih. Oke, asik loh Kak. Gak usah malu-malu, ikutan aja coret-coret di layar. Coba pakai stemnya Kak. Udah coba belum? Oke, nah gitu Kak, asik kan? Bisa coba-coba bintang-bintang apa gitu ya Kak ya. Karena dia, Kak Devri juga boleh loh ikut-ikutan. Seru-seruan nih. Udah? Kita lihat kunci jawabannya ya. Oke, ya. Kunci jawabannya adalah negatively skewed. Kenapa? Begitu karena, coba lihat. Mean dan median. Mediannya ada di sebelah kanannya mean kan, karena mediannya 43, mean-nya 31. Jadi median ada di sebelah kanannya mean. Nah, kalau median ada di sebelah kanan mean, kemungkinan adalah negatively skewed. Kok bisa? Ya, coba kita lihat yang tadi. Nah, ini. Mean-nya di sebelah kiri, mediannya di sebelah kanan. Ya kan tadi 43 ya, di sini 31. Jadi median lebih besar dari mean, maka kemungkinan itu adalah negatively skewed atau distribusi menceng negatif. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ya, silahkan. Ayo. Kita coba yang berikutnya. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Yang benar dikasih tanda ya. Yang pernyataan pertama, rata-rata yang digunakan untuk semua skor di dalam data, rata-rata menggunakan semua skor di dalam data, ya. Jadi itu adalah ukuran yang pemusatan yang terbaik untuk data menceng. Yang kedua, rata-rata dan median memiliki nilai yang sama, ya. Jadi distribusinya kemungkinan simetris. Nah, jadi kalau yang kedua ini, kalau rata-rata dan median itu nilainya sama, ada di titik yang sama, kemungkinan distribusinya itu simetris. Benar apa enggak? Kalau yang ini rata-rata menggunakan semua skor di dalam data. Jadi ini rata-rata adalah ukuran pemusatan yang benar, yang paling bagus untuk data ya yang menceng. Mana yang benar? Yang salah nggak usah dikasih tanda, ntar pusing loh. Ayo Kak Nadia ikutan. Kak Devri, Kak Vini, yuk ikutan yuk. Coret-coret yuk. Oke. Sip. Wah, Kak Vini udah ikutan nih. Ayo Kak Devri ikutan. Kak Nadia. Nah, Kak Vini berhati-hati gini. Asik. Sip, sip. Ini kenapa ada yang coret-coret di luar ini ya?
Oke, jadi ini gimana ini menginterpretasi yang mana yang salah, yang ini kah yang salah? Ini maksudnya yang salah tuh ini ya, pernyataan pertama gitu ya? Yang salah atau betul? Oh, yang sini benar. Oh ya, ini atau salah? Oke, boleh berpikir apa saja. Oke, baik. Kita cek ya kunci jawabannya ya. Oke, wah, saya harus hapus dulu nih kayaknya supaya kelihatan apa tulisan dari Pul. Nah, ini kunci jawabannya. Jadi, karena rata-rata itu akan ketarik kalau ada ekor yang panjang, seperti di distribusi yang menceng, maka jadi dia bukanlah ukuran pemusatan yang tepat untuk distribusi yang menceng. Ya. Sementara kalau rata-rata dan median ada di titik yang sama, maka distribusinya pasti simetris. Ya. Nah, kita lihat lagi kembali ke sebentar, ada di pembahasan yang tabel tadi. Mana tabel tadi? Nah, ini. Jadi rata-rata itu sebaiknya tidak dipakai kalau ada distribusi yang menceng, atau menceng itu bahasa Inggrisnya skewed itu tadi ya, menceng, ada skor ekstrim, itu sebaiknya tidak dipakai ya, itu rata-rata. Oke, lalu kita lihat yang gambar. Nah, kalau rata-rata dan median itu ada di titik yang sama, ya baik yang ini maupun yang ini atau yang ini, maka distribusinya itu pasti simetris. Entah simetris seperti ini atau simetris seperti ini atau begini. Ya. Itu rata-rata dan mediannya ada di titik yang sama. Oke. Nah, jadi ini ya. Yang ini benar. Oke, kita lanjut ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mau ditulis di chat juga boleh. Gimana? Cukup jelas? Ada yang mau ditanyain? Kalau belum ada yang mau ditanyain, kakak-kakak gimana? Ada yang mau ditanyain, Kak? Kalau saya belum ada, Bu. Belum ada? Oke. Kalau nggak ada, gimana kalau kita masuk ke ruang-ruang saja? Ya, masuk ke breakout rooms, gimana, Kak? Setuju? Setuju, boleh, Bu. Setuju, Bu. Oke. Nanti kita bahas soal nomor 1 sampai 9, terus tadi berapa? 18 sampai 20 ya? 18 sampai 20. Oke, ya. Oke, ruang 1 dengan saya, terus waktu minggu lalu tuh, 2 minggu lalu tuh ruang 2 sama siapa ya, Kak ya? Ruang 2 Kak Vini ya? Iya, Bu, kayaknya. Ruang 2 Kak Vini, ruang 3 Kak Devri ya? Saya, Bu. Oh, Kak Nadia? Iya. Nadia ya, ruang 3 Iya, Nadia. 3, Bu. Berarti ruang 4 sama Kak Devri? Saya, Bu, ruang 4. Oke, sip. Oke. Baik, silahkan masuk ke ruang-ruangnya. Soalnya sudah ada di Google Drive ya, sama linknya seperti yang minggu lalu. Bisa diunduh di situ.